Hai Ramiver, Siaman Ramiva bersama kalian. Hari ini gue pengen sharing konten santai aja. Ya, sesuai dengan judul. Hari ini gue mau ngasih, mungkin lebih tepatnya tips kali ya. Tips gimana cara setting talkback di Xiaomi supaya makin nyaman saat digunakan. Trik ini bisa kalian terapkan di semua jenis perangkat Xiaomi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke setelan talkbacknya. Menu talkback, setelan text to speech, setelan talkback, navigasi naik. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke verbositas ya. Setelan text to speech, suara dan verbositas. Oke. Ucapkan info daftar, verbositas. Setelah kita masuk ke verbositas, yuk kita belajar setting di sini yuk. Navigasi naik, pilih preset khusus. Pilih preset. Ini silakan disesuaikan aja ya. Untuk pilih preset ini, silakan disesuaikan aja dengan keinginan. Tapi kalau gue sih biasanya gue biarin aja di bawaan defaultnya ya, atau di bawaan standarnya. Terus di sebelahnya Detail verbositas. Ucapkan petunjuk penggunaan setelah menjelaskan konten, sarankan care penggunaan nonaktif. ucapkan petunjuk penggunaan. Ya pastinya kalian udah tahu lah ya ini fungsinya buat apa. Buat talkback user pasti udah nggak asing lagi fitur ini. Ini terserah juga mau dipakai atau enggak settingan ini. Silahkan disesuaikan aja. Ucapkan info daftar dan petak nonaktif. Ucapkan info daftar. Ini buat scrolling gitu loh. Misalkan kalian scrolling halaman satu ke halaman berikutnya, nanti dia akan bilang halaman satu dari berapa gitu. Ini juga terserah mau dipakai atau enggak. Selalu ucapkan jumlah item daftar, mengucapkan jumlah untuk semua metode scrolling nonaktif. Ucapkan jumlah item. Ini juga terserah mau dipakai atau enggak. Mau di setting atau enggak gitu, silakan disesuaikan aja. Ucapkan jenis elemen untuk item yang difokuskan nonaktif. Ucapkan jenis elemen. Ini juga terserah mau dipakai atau enggak. Ucapkan nama jendela, ucapkan jenis elemen, ucapkan nama jendela, mengucapkan nama jendela sistem dan input seperti saat Anda beralih ke status bar, notifikasi, atau keyboard lain, AKTIF. Ucapkan jendela ya. Ini sebenarnya gue kurang tahu ini fungsinya buat apaan. Mungkin yang udah tahu kita bolehlah belajar bareng ya. Ini fungsinya buat apa sih? Buat yang udah tahu boleh sharing ilmunya ya. Untuk ucapkan jendela ini terserah juga mau dipakai atau enggak. Ucapkan notifikasi saat layar nonaktif. Ucapkan notifikasi ini matiin aja ya. Kalau gue saranin ini harus dimatiin. Kenapa harus dimatiin? Karena kalau misalkan kita matiin layar, talkbacknya nggak bawel. Biar talkbacknya nggak bawel pas layar mati. Soalnya banyak yang ngeluh, teman-teman gue banyak yang ngeluh, katanya kalau fitur ini diaktifin kok pas layar mati talkbacknya dibawel banget gitu loh. Setiap ada notifikasi bacain, Nah ini makanya si fitur ini harus dimatiin yang ini nih. Ucapkan notifikasi saat layar nonaktif. Nah, ucapkan notifikasi saat layar nonaktif ini harus dimatiin, wajib dimatiin kalau kalian pengen talkbacknya damai. Oke, lanjut. Gunakan perubahan tinggi nada, mengucapkan huruf yang dihapus dengan suara bernada lebih tinggi, nonaktif. Ini sih nggak penting lah, nggak penting buat ya. Tapi kalau kalian mau setting fitur ini juga nggak apa-apa, silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Ucapkan huruf dengan contoh. Jika Anda memilih tombol keyboard atau memilih menurut karakter, Anda akan mendengar setiap huruf beserta contohnya, seperti H, hotel, nonaktif. Ucapkan huruf dengan contoh. Ini misalkan kita ngetik A, dia bacainnya A, Alpha, B, Bravo, nah kayak gitu. Ini juga terserah mau dipakai atau enggak settingan ini, serah kalian. Gema keyboard virtual, karakter, dan kata. Gema keyboard ya, keyboard virtual. Ini buat keyboard ngetik gitu loh. Kalau kita ngetik
ini mau dibuat seperti apa, karakter atau karakter dan kata atau gimana. Kalau gue sih biasanya gue buat karakter dan kata ya. Jadi misalkan kita ngetik, terus kita setelah selesai ngetik kita tekan spasi, dia bacain misalkan BACA spasi baca, nah gitu. Gue lebih suka kayak gitu. Tapi kalau buat kalian bebas mau dibuat seperti apa, karena gue yakin setiap talkback user pasti punya gaya pengetikannya masing-masing, punya gaya typingnya masing-masing ya. Oke, lanjut. Gema keyboard fisik, karakter, dan kata. Keyboard fisik ini sih berhubungan dengan buat kalian yang suka pakai keyboard eksternal, ini juga sama, bisa diatur mau seperti apa. Huruf kapital, ucapkan huruf kapital. Huruf kapital ini wajib diaktifin ya, karena setiap ngetik kan kita pasti di awal-awal pasti ada huruf kapitalnya ya kan, atau ada huruf besarnya. Ini wajib diaktifin. Ucapkan ide elemen, huruf kapital. Ucapkan ide elemen untuk tombol yang tidak berlabel AKTIF. Ucapkan ID elemen ini wajib diaktifin, karena kalau ini dimatiin, kalau kita ketemu sesuatu yang tak berlabel dia nggak akan bacain. Jadi kalau misalkan kita pengen yang tak berlabelnya itu dibacain, ya si fitur ucapkan ID elemen ini harus diaktifin gitu. Tapi kembali lagi terserah kalian mau dipakai atau enggak fitur ini ya. Oke, next. Ucapkan tanda baca dan simbol nonaktif. Ucapkan tanda baca dan simbol ini terserah kalian mau disetting seperti apa, mau dipakai atau enggak fitur ini. Oke, udah habis. Verbositas. Ucapkan tanda baca dan simbol. Kita kembali ya. Fitur-fitur baru di talkback. Kita kembali. Oke, setelah verbositas ada Audio. Fitur-fitur baru. Setelan teks, verbositas, suara dan getaran. suara dan getaran. Untuk suara dan getaran ini silahkan disesuaikan aja ya. Ini di sini ada ini. Efek getar nonaktif. Suara dan getar, navigasi, efek getar nonaktif. Efek getar ini kalau diaktifin, kalau si efek getar ini diaktifin, maka nanti kalau kita navigasi bakal ada getarannya kayak gitu loh, kayak gini nih. AKTIF, pengecilan, efek getar, AKT nonaktif. Nah, kayak gitu. Setiap navigasi pasti ada efek getarnya. Terserah mau dipakai atau enggak. Pengecilan volume audio, turunkan volume audio lain yang sedang berbunyi saat talkback membaca, nonaktif. Turunkan volume audio ini mau dipakai atau enggak terserah. Ini fungsinya buat kalau misalkan kita nyetel musik terus kita geser-geser, maka nanti talkbacknya akan membesar, suara talkbacknya akan membesar dan suara musiknya akan mengecil. Ini juga terserah mau dipakai atau enggak, fungsi apa mau dipakai atau enggak fitur ini terserah. Terus di sebelahnya ada efek suara nonaktif. Efek suara ini kalau diaktifin, maka setiap kita navigasi akan ada suaranya kayak gini nih. AKTIF, pengecilan efek suara AKT nonaktif. Ya itu juga terserah mau dipakai atau enggak fitur itu. Volume masukan suara 50% dari volume ucapan dinonaktifkan. Volume masukan suara ini buat ngatur volume efek suaranya. Jadi efek suaranya mau dikencengin atau mau dipelanin bisa diatur di sini. Kalau kalian pakai fitur efek suara ini bisa diatur volumenya di sini. Oke, udah habis. Kembali. Suara dan navigasi. Setelan text to speech. Suara dan getaran. Kontrol. Sesuaikan indikator fokus. Sesuaikan indikator fokus, gue kurang tahu fungsinya buat apa, lewatin aja. Sesuaikan gestur. Sesuaikan gestur, ini juga Sesuaikan gestur. terserah ya mau disesuaikan seperti apa. Gue nggak bisa ngasih tahu lah, karena gue yakin setiap pengguna talkback punya gaya gesturnya masing-masing ya, punya shortcut talkbacknya sendiri-sendiri lah gitu. Misalkan kayak ini, Geser ke atas, pindahkan fokus navigasi ke belakang atau sesuaikan kontrol pembacaan ke atas. nah itu geser ke atas, geser ke bawah, geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, segala macem. Gue yakin lah setiap pengguna talkback pasti punya settingannya masing-masing lah, punya settingan shortcutnya masing-masing.
Jadi silakan disesuaikan aja ya untuk sesuaikan gestur ini. Oke, kita kembali. Verbositas. Suara dan getaran. Sesuaikan indikator sesuaikan gestur, sesuaikan menu. Sesuaikan menu ini buat shortcut. Sesuaikan menu talkback. Untuk menggunakan menu talkback, ketuk layar dengan 3 jari. Anda navigasi naik. Sesuaikan menu itu maksudnya untuk shortcut talkback ya. Di sini tersedia ada dua shortcut. Yang pertama shortcut talkback, yang kedua ada shortcut Sesuaikan kontrol pembacaan untuk menggunakan. Sesuaikan navigasi naik. ada shortcut talkback sama shortcut kontrol pembacaan. Shortcut talkback itu maksudnya kalau kalian ngusap pakai modus L itu loh, dari atas ke bawah terus ke kanan. Nah, itu yang mau ditampilin apa aja bisa diatur di sini. Bisa masuk ke sesuaikan ini nih. Sesuaikan menu talkback untuk menggunakan menu navigasi naik. Sesuaikan menu talkback, tinggal masuk aja. Maka nanti kita bisa milih yang mau ditampilin di shortcut talkback itu apa aja. Nih kayak gini nih. Menu talkback, salin frasa yang terakhir diucapkan. Yang mau ditampilin di sini tuh apa aja gitu loh. Setelan talkback, navigasi naik. Bisa diatur di sini. Kemudian untuk shortcut kontrol pembacaan itu buat itu loh yang kalau kita mau milih karakter kata, nah itu loh. Selain itu semua yang mau ditampilin apa lagi? Itu juga sama ya, di shortcut kontrol pembacaan juga seperti itu. Oke, kita kembali. Suara dan getaran. Sesuaikan otomatis sesuaikan menu. Oke, sesuaikan menu udah, terus sebelahnya ada Tutupi sensor kedekatan untuk menghentikan ucapan nonaktif. tutupi sensor. Tutupi sensor ini terserah mau dipakai atau enggak. Kalau gue matiin aja lah. Tapi terserah sih mau dipakai atau enggak. Otomatis deskripsikan ikon. Mendengarkan deskripsi saat Anda fokus pada ikon tak berlabel nonaktif. Ini sih gue kurang tahu ya fungsinya buat apa. Ada yang tahu nggak ada Miiverse? Fitur ini fungsinya buat apaan ya? Nih. Otomatis deskripsikan ikon. Mendengarkan deskripsi saat Anda fokus pada ikon tak berlabel nonaktif. Itu fungsinya buat apa ya? Ada yang tahu nggak? Buat talkback user. Braille. Nah, di sini ada keyboard braille. Keyboard braille. Penampil braille. Untuk keyboard braille juga terserah mau dipakai atau enggak. Mau disetting seperti apa terserah kalian. Kalau gue sih nggak pernah gue pakai ya keyboard braille ini, karena gue lebih suka ngetik di keyboard ya, keyboard internal aja udah, keyboard virtual kayak biasanya kalau gue loh ya. Tapi kalau kalian pengen coba keyboard braille nggak apa-apa gitu. Umum. Tutorial dan bantuan. Setelan lanjutan. Setelan lanjutan masuk. Audio. Oke, di sini ada beberapa setelan, yuk kita cek yuk. Navigasi naik. Ucapkan sandi. Sandi selalu diucapkan AKTIF. Ucapkan sandi atau password ini wajib diaktifin, karena nanti kalau misalkan kita nulis password, dia bisa ngebacain huruf sama angkanya gitu. Ini wajib diaktifin ya. Kalau kalian pengen ngetik password dengan aman dibacain semua, ini wajib diaktifin fitur ini. Terus di sebelahnya ada kontrol. Label khusus. Label khusus, lewatin aja. Satu ketukan untuk mengaktifkan. Ketuk sekali item yang difokuskan untuk mengaktifkan nonaktif. Ini matiin aja. Kalau gua saranin matiin aja satu ketukan ini, karena kalau ini diaktifin, kalau kita ngetuk sekali maka dia langsung kebuka tuh. Jadi ini wajib dimatiin ya. Tapi kalau kalian pengen nyoba pengalaman baru boleh aktifin aja fitur ini. Tapi kalau terjadi apa-apa silahkan takung sendiri ya. Oke, lewatin. Next ya. Urutan deskripsi elemen, status, nama, jenis. Urutan deskripsi elemen ini juga terserah fungsinya. Gua lupa ini fungsinya buat apa. Mungkin bisa ingetin gue ini fungsinya buat apa ya. Urutkan deskripsi elemen itu buat apaan sih? Asli gue lupa. Bener-bener lupa gue fungsinya buat apaan. Tapi Pesan Endosat 2. Satu ketukan untuk mengaktifkan. Ketuk sekali. Urutan deskripsi elemen, status, nama, jenis. Untuk urutkan deskripsi elemen ini terserah mau diatur seperti apa. Asli gue lupa fitur ini buat apaan. Mungkin bisa sharing ilmunya ya. Kita belajar bareng-bareng, oke? Oke, next.
Kurangi penundaan pengumuman jendela, AKTIF. Kurangi pengumuman penundaan jendela. Gue juga kurang tahu fungsinya apa. Yang udah tahu boleh share ilmunya. Pengetikan dan keyboard. Pengetikan dan keyboard. Preferensi pengetikan, tahan jari untuk memilih tombol huruf, lalu angkat, ketuk 2 kali untuk memilih tombol lain. Untuk pengetikannya terserah mau diatur seperti apa. Ada beberapa pilihan di sini ya. Preferensi pengetikan, tahan jari untuk tahan jari untuk memilih tombol, lalu ketuk 2 kali. Ada itu, terus Dicentang, tahan jari untuk memilih tombol huruf, lalu angkat, ketuk, tahan jari untuk memilih kunci, lalu angkat. terserah mau pakai yang mana tuh. Silakan disesuaikan aja dengan keinginan masing-masing. Setelan talkback, preferensi pengetikan, tahan jari, penundaan sentuh lama saat mengetik, 3 detik, default. Penundaan sentuhan ini Preferensi penundaan sentuh lama saat mengetik, 3 detik, default. buat ngetik supaya pengetikannya makin cepat. Ini kalau gua saranin kalian pilih aja yang paling Penundaan sentuh lama saat mengetik, 0,1 detik, 2 detik, dicentang, 5 detik. Penundaan sentuh lama saat mengetik. Nah, supaya mengetiknya makin cepat, kalian pilih aja yang paling rendah tuh, 0,5 detik. 0,5 detik. Ya, tinggal diklik aja. Setelan talkback, penundaan sentuh lama saat mengetik, 0,5 detik. Nah, itu. Jadi nanti ngetiknya bisa sat gitu, ngetiknya bisa cepet lah. Pintasan keyboard. Pintasan keyboard ini hubungannya sama keyboard eksternal lah. Kalian bisa cek sendiri ada apa aja di sana. Setelan developer. Setelah developer lewatin aja. Kebijakan privasi. Persyaratan layanan. Oh, udah habis. Ya. Jadi kayak gitu aja untuk setelan talkback di Xiaomi ya. Silakan disesuaikan aja pokoknya semuanya. Gimana kalian aja settingannya seperti apa biar pada saat kita menggunakan talkback khususnya di perangkat Xiaomi itu bisa semakin nyaman lah gitu. Oke, mungkin itu aja untuk konten santai hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan selamat mencoba pastinya. Kalau ada yang mau ditambahin atau kalau ada komentar silakan coret-coret aja di bawah. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. See you next time and Yaman Remiva out. Have a nice day and thank you for watching. Bye.